Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Salat di dalam ajaran Islam mempunyai posisi yang sangat penting. Saking penting yang namanya salat, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Rasulullah SAW tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril. Rasulullah SAW ketika menerima perintah salat langsung diundang oleh Allah Subhanahu wa taala naik ke langit ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat 5 waktu. Bahkan salat oleh Rasulullah SAW dikatakan sebagai tiang agama. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Kaum muslimin, saudara seiman dan seagama. Hanya saja dewasa ini banyak generasi kita, banyak umat Islam yang saat ini menganggap enteng yang namanya sholat. Mereka banyak meninggalkan sholat ketika mereka mengaku sebagai seorang muslim, mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka tidak sholat. Sementara Rasulullah SAW menyatakan, al-farqu bainana wa bainahumus shalah. Perbedaan orang kafir dengan orang beriman itu di sholatnya. Artinya kalau kita tidak sholat walaupun di KTP Islam, akan tetapi tidak sholat, berarti dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang kafir. Ini hadis dari Rasulullah SAW. Bahkan seorang yang rela meninggalkan sholat, yang enggan melaksanakan sholat, maka ia diancam oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kecelakaan besar di hari kiamat. Dalam surah Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wailu yawma idzil lil mukadzibin. Ketika hari kiamat maka dikatakan kepada orang-orang yang tidak salat, kecelakaan besar bagi mereka yang dahulu ketika mereka berada di dunia mereka mendustakan hari ini. Yang dimaksud dengan hari ini adalah hari kiamat, hari pembalasan. Siapa yang mendustakan hari pembalasan? Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Ketika mereka dikatakan rukulah, maka mereka tidak mau ruku. Perintah ruku dalam ayat ini ditafsirkan sebagai perintah salat. Maka ketika orang tidak melaksanakan salat ketika di dunia, berarti dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mendustakan hari kiamat. Bahkan secara jelas dalam surah Al-Mudaththir, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang meninggalkan salat akan dimasukkan ke dalam neraka Sakar. Di dalam neraka Sakar, mereka ditanya, "Ma salakakum fi Sakar?" Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Sakar? Maka mereka menjawab, "Lam naku minal musallin." Dulu ketika kami hidup di dunia, kami bukanlah orang yang melaksanakan salat. Jadi orang yang tidak melaksanakan salat akan dimasukkan ke dalam neraka Sakar, api yang dinyalakan dengan sangat besar. Di sini ada tempat orang-orang yang tidak sholat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, selain orang-orang yang meninggalkan sholat ketika di dunia, mereka juga menjawab, kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami dulu ketika hidup di dunia mendustakan hari pembalasan. Fala tanfa'u syafa'atu syafi'in. Maka di hari itu, di hari kiamat, di hari pembalasan, syafaat orang-orang yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat tidak akan berguna. Siapa yang akan memberikan syafaat di hari kemudian? Yang pertama Rasulullah SAW. Yang kedua para hafiz Quran dan Al-Quran itu sendiri. Al-Quran ketika kita sering membacanya, maka pada hari kiamat ia akan datang untuk menolong para sahabatnya. Siapa sahabatnya? Orang yang sering membaca Al-Quran. Akan tetapi ketika seseorang tidak sholat, maka Al-Quran pun tidak akan mampu menolong. Siapa lagi? Rasulullah SAW juga akan memberikan syafaat. Tapi bagaimanapun kita mengaku di dunia sebagai umat Rasulullah SAW, mengaku sebagai seorang muslim, beragama Islam, yakin kepada Allah, beriman kepada Allah. Akan tetapi ketika kita tidak sholat, lalu masuk ke dalam neraka Sakar, Rasulullah pun tidak akan mampu memberikan syafaat.
Siapa lagi yang akan memberikan syafaat di hari kiamat? Para hafiz Quran, penghafal Al-Quran. Rasulullah SAW menjanjikan kepada penghafal Quran bahwa seorang penghafal Quran diberikan wewenang, diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput 10 keluarganya selain kedua orang tuanya. Kalau kedua orang tuanya sudah jelas, ia akan diberikan syafaat. 10 anggota keluarga yang sudah ditetapkan oleh Allah masuk neraka, ia jemput ke dalam neraka, kemudian ia masukkan ke dalam surga. Tapi kalau keluarga ini tidak sholat, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat dari keluarganya yang penghafiz Quran, dari keluarganya yang menghafal Al-Quran. Karena salah satu kunci untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat adalah ketika seseorang itu mendirikan sholat ketika di dunia. Saudara seiman dan seagama, oleh karena itu, jangan sia-siakan kehidupan kita. Jangan sia-siakan kehidupan kita dengan tidak melaksanakan sholat. Karena kehidupan kita ini hanya sebuah persinggahan. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatunya ini adalah fana. Manusia, tumbuh-tumbuhan, bahkan malaikat sekalipun tidak ada yang abadi, hanya Allah yang abadi. Dan ketika hari kiamat datang, ketika manusia-manusia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kepala-kepala manusia tersungkur di hadapan Tuhannya, dalam surah Sajadah digambarkan, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Ya Allah, kami telah melihat, kami mendengar, dan kami yakin, maka kembalikan kami ke dunia, kami akan melaksanakan amal soleh. Tapi penyesalan itu sudah terlambat. Allah sudah menghitung semua amal-amal kita, sudah menghisap amal-amal manusia. Tidak ada lagi penyesalan. Oleh karena itu, jangan pernah sia-siakan hidup kita. Manfaatkan hidup ini, dirikan sholat, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyesal di hari akhir. Oleh karena itu, menyesal sekarang, perbaiki sholat kita. Semakin kita memperbaiki sholat, semakin Allah memperbaiki hidup kita. Semakin kita menjaga sholat, semakin Allah menjaga sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.